Luar biasa, luar biasa. Terima kasih Pak Wahyu dan Bu Tia atas kehadirannya di podcast Maracatur. Para pemirsa, di siang hari ini kita berjumpa dengan Pak Wahyu dan Bu Tia yang adalah guru kelas 10 atau fase E di SMA Negeri 4 Surakarta. Selamat siang Pak Wahyu, Bu Tia. Siang Pak Nana. Siang Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Masih semangat ya mengajar untuk fase E dengan kurikulum Merdeka. Kalau mungkin pemirsa boleh tahu ini Bu Tia dulu berapa tahun mengajar di SMA 4 Bu Tia? Alhamdulillah sudah 7 tahun Pak. 7 6 tahun dengan kurikulum 2013 dan 1 tahun ini mau habis ya Pak ya dengan kurikulum Merdeka. Mengajar untuk mata pelajaran matematika. Pelajaran yang sangat menyenangkan. Iya. Boleh berpantun Bapak? Ya, silakan. Siap-siap cakep ya. Di dalam kantong ada lembaran uang. Cakep. Habis dibuat jajan tinggal meringis. Cakep. Matematika bukan hanya rumus ataupun bangun ruang, Cakep. tapi mengajarkan berpikir kritis dan logis. Cakep dan luar biasa para pemirsa. Jadi pesan Bu Tia pertama nih ya untuk pemirsa Smara First. Jadi cintailah matematika. Begitu Pak Nana. Oke, terima kasih. Sekalian promosi nih. Kemudian Pak Wahyu sudah berapa lama mengajar di SMA 4? Saya dari tahun 2014 Pak. Dari 2014 tepatnya berarti sekitar 9 tahun. 9 tahun, alhamdulillah. Dan mengajar untuk mata pelajaran seni budaya. Seni budaya kalau Pak Wahyu ini mungkin lebih khusus bisa disampaikan ke pemirsa, lebih khusus di seni musik ya? Ya, betul. Ya, seni musik. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng terkait dengan bagaimana sih sebetulnya guru dalam rangka untuk mengajar di kurikulum Merdeka. Jadi mungkin saya akan bertanya dulu, awal mula dulu mendapatkan informasi terkait dengan berbagai hal tentang kurikulum Merdeka itu dari mana ini? Dari Bu Tia dulu silakan. Oh, ya. Ini saya terutama itu secara khusus ya Pak ya mendapatkan informasi kurikulum Merdeka dari IHT yang diselenggarakan di SMA Negeri 4 Surakarta. Nah dari situ, dari informasi tersebut tentu wah hal yang baru nih gitu kan Pak. Jadi timbullah rasa ingin tahu, jadi saya browsing di internet, Instagram, YouTube gitu ya Pak ya tentang kurikulum Merdeka, juga di platform Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar ya. Nah, di platform Merdeka Mengajar ini ada pelatihan mandiri. Nah, di pelatihan mandiri ini sampai ada 34 topik ya. Yang membahas tentang kurikulum Merdeka dan topik-topiknya itu sangat menarik Pak dan terpercaya karena sudah dikurasi oleh para ahli. Sudah berapa topik ini Bu Tia? Selesai berapa topik? Kurang sedikit lah Pak. Oh iya, luar biasa ini, tepuk tangan nih ya. Terus dari situ informasi bahwa kurikulum Merdeka itu kurikulum yang baru yang akan nanti secara bertahap ya Pak ya. Digunakan untuk semua satuan pendidikan. Tetapi pada tahun 2023 ini masih menjadi opsional Pak. Jadi sekolah-sekolah itu boleh menggunakan kurikulum Merdeka ataupun masih bertahan di kurikulum K13. Tetapi bertahan di sini bukan tetap kurikulum K13 gitu ya Pak ya, tetapi termasuk dalam kategori Merdeka Belajar. Nah, demikian Pak informasi yang pertamanya seperti itu. Kalau Pak Wahyu ini informasi didapat dari mana, mungkin kegiatan-kegiatan apa yang pernah diikuti dalam rangka untuk belajar terkait
kurikulum Merdeka ini? Ya kurang lebih sama ya Pak, dari IHT dan platform tadi Merdeka Mengajar, terus kemudian beberapa juga di sosial media yang di YouTube dan sebagainya, itu banyak sekali kita coba menggali apa sih sebenarnya itu Merdeka Belajar ini, nah yang akan kita kembangkan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Itu. Artinya dalam mendapatkan informasi dan pemahaman itu saya kira di saat ini memang kita lebih banyak harus mandiri ya, harus mandiri, berasal dari inisiatif kita sendiri, kemauan kita sendiri untuk terus mengembangkan diri kita. Kalau kita hanya istilahnya mengandalkan undangan, mengandalkan permintaan untuk ikut, saya kira juga ya akan ketinggalan. Iya, betul sekali. Luar biasa ini guru-guru muda kita antusiasmenya dalam rangka untuk belajar itu luar biasa. Nah, kemudian setelah mengetahui terkait dengan bagaimana sih tentang kurikulum Merdeka, kemudian menerapkannya di dalam pembelajaran yang sebenarnya, apa mungkin yang Pak Wahyu dan Bu Tia lakukan pertama kali, kan mungkin ada sesuatu yang berbeda ya. Kalau saya dengar istilah-istilah saja ada yang berbeda. Kalau dulu mungkin namanya RPP, di kurikulum Merdeka ini berganti menjadi modul ajar. Ini kan salah satu hal yang ya mungkin kita sudah terbiasa, tapi kan ada hal-hal baru yang harus kita sesuaikan. Nah, saya kembali ke pertanyaan saya tadi, setelah memahami di kurikulum Merdeka, di dalam rangka untuk mengimplementasikannya, itu langkah-langkah apa yang mungkin Pak Wahyu dan Bu Tia lakukan? Mungkin dimulai Bu Tia dulu. Di dalam pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka ya Pak, SMA 4 ini termasuk Merdeka berubah gitu ya Pak ya. Jadi di SMA Negeri 4 Surakarta ini kurikulum merdekanya Merdeka berubah. Merdeka berubah. Yang artinya merdeka dalam artian menerapkan kurikulum Merdeka ini, tapi ya memang masih belajar gitu ya Pak ya. Karena di itu luar atas dari inisiatif kita sendiri kan. Inisiatif sekolah sendiri di luar sekolah penggerak nih Bapak. Dan tentu saja ini tantangan bagi kami guru fase E di tahun pertama penerapan kurikulum Merdeka di SMA Negeri 4 Surakarta ini. Ya kami berusaha gitu ya Pak ya. Saya berusaha untuk menerapkan cara-caranya, diantaranya kalau mau masuk ke menerangkan bab baru gitu, melakukan asesmen awal Bapak. Berarti harus ada asesmen awal dulu ya, untuk mengetahui ya berarti potensi yang ada di peserta didik ya. Jadi kalau untuk gaya belajar itu kan sepertinya sudah di awal masuk pelajaran itu ya Pak ya, oleh ahlinya. Jadi kami sudah mendapatkan data gaya belajar para siswa. Nah, di asesmen awal per bab yang saya teskan ke siswa itu tidak serumit itu Pak, tapi hal yang sederhana. Misalkan, mau mengajarkan materi trigonometri, maka asesmen awalnya saya mengobservasi siswa, siswanya seperti ini. Lalu saya berikan pertanyaan-pertanyaan seperti, paham nggak tentang macam-macam sudut? Terus seperti itu ya Pak ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan trigonometri, kena nggak sih macam-macam segitiga yang nantinya akan berguna untuk mempelajari trigonometri. Untuk Pak Wahyu, selama ini Pak Wahyu dalam rangka untuk ya seperti tadi yang disampaikan Mbak Tia, pernahkah berkolaborasi dengan teman-teman sejawat kita untuk melakukan diskusi atau menyusun sebuah strategi bagaimana dalam rangka untuk membuat sebuah skenario atau menerapkan apa yang sudah disusun dalam modul ajar tadi? Iya. Di awal pertemuan sebelum KPM dimulai itu kan sebelumnya kita dalam menyusun modul itu berkolaborasi sama
guru-guru yang lain. Yeah. Jadi kita para guru yang mengajar di fase E, terutama yang mengajar P5 ya, Yeah. P5 itu guru-guru dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menyusun sebuah modul Yeah, yeah, yang akan digunakan teman-teman guru untuk mengajar itu. Dan untuk fase E ini, untuk modul yang kita gunakan ada tiga. Nah, itu. Ini kan Pak Wahyu kebetulan adalah sebagai ketua ya di koordinator untuk pengajar P5 ya, yang kemarin baru saja sukses untuk menyelenggarakan gelar karya untuk sesi 3. Nah, kemudian Bu Tia, di dalam rangka pembelajaran kurikulum Merdeka ini, mungkin bisa diceritakan hal-hal yang menarik untuk bisa kita tahu, kendala-kendala atau sesuatu yang mungkin lucu atau menggelikan atau mungkin juga menjadi pengalaman berharga dibandingkan dengan kurikulum yang lama. Kalau pengalaman berharga banyak, Pak. Yang terlintas di pikiran saya itu ya, saya berusaha ini untuk mengemas pembelajaran berbeda dengan tahun yang lalu gitu ya, Pak ya. Jadi di tahun ini saya lebih menimbang-nimbang mau pakai model apa nih gitu. Mau pakai model pembelajaran problem based learning misalkan. Nah, di model pembelajaran problem based learning ini tentu saja saya pilih berdasarkan asesmen awal siswa, berdasarkan karakteristik dari bab yang akan saya ajarkan, juga dari profil pelajar Pancasila yang ingin saya latih kepada peserta didik saya gitu, Pak. Jadi kalau di tahun berjalan ini ya Pak ya, saya sudah menerapkan beberapa model pembelajaran, Pak. Terutama kalau matematika itu memang cocoknya ke model problem based learning. Dia ini ya Pak ya, berbasis masalah gitu ya. Dan juga satu lagi yang project based learning ya, project based learning ini saya juga pernah menerapkannya dan ternyata karya-karya siswa itu luar biasa, Pak. Jadi karya mereka, oh bisa ya gitu. Jadi kayak anak-anak zaman sekarang itu luar biasa gitu loh Pak, untuk menghasilkan sesuatu. Oh ternyata matematika bisa ya menjadi produk seperti ini gitu ya. Jadi mereka itu ketika di fungsi kuadrat itu mereka menjelaskan berbagai hal, lalu ini ya Pak, saya menerapkan project based learning ini di fungsi kuadrat. Nah, mereka itu bisa menghasilkan karya yang seperti apa ya Pak ya, di luar prediksi. Misalkan mereka bisa tahu bahwa fungsi kuadrat itu secara pakai apa namanya Pak, kayak aplikasi matematika ya, kalau gitu sederhana ya, Pak, mungkin saya pakai GeoGebra atau apa itu ya, GeoGebra dan lain sebagainya, mereka langsung bisa menguasai. Terus ada juga yang tertarik ke kertas, jadi mereka pakai mereka membuat poster gitu ya, membuat poster. Artinya gini ya, sebetulnya model-model pembelajaran yang biasa kita pakai di kurikulum sebelumnya itu pun masih relevan sebetulnya. Di sini justru di kurikulum Merdeka itu justru malah lebih aktual ya, lebih sesuai ya dengan betul sekali Pak. Misalnya project based learning atau problem based learning kan gitu ya. Iya Pak. Oke. Nah sekarang tadi Bu Tia sampaikan tentang profil pelajar Pancasila. Kan sebetulnya memang kurikulum Merdeka ini dengan profil pelajar Pancasilanya kan memang ditujukan ke arah tercapainya tujuan nasional pendidikan. Nah, bisa diceritakan yang tentang profil pelajar Pancasila? Ya Pak, di sini saya mau menceritakan tentang ini ya Pak ya, trigonometri, salah satu bab favorit saya gitu Pak. Nah, saya menggunakan problem based learning. Kenapa kok saya menggunakan problem based learning gitu ya? Karena di trigonometri yang saya angkat, terutama di penerapannya, itu kan
siswa berarti berpikir kritis, melatih berpikir kritis. Oh ternyata trigonometri itu bisa diterapkan di dunia nyata. Mereka mengenal, oh penerapan trigonometri. Jadi kan mereka antusias nih untuk belajar matematika gitu Pak. Jadi yang bernalar kritis itu termasuk profil pelajar Pancasila. Terus berkolaborasi, karena di dalam problem based learning itu ada tahapan di mana kelompok menyajikan hasil diskusinya gitu ya, hasil pekerjaannya. Jadi mereka tentu saja saling bekerja sama di dalam satu kelompok tersebut. Jadi sekalian mengasah kemampuan mereka untuk bekerja sama begitu Pak. Jadi bernalar kritis dan juga bekerja sama atau bergotong royong. Artinya di dalam proses pembelajaran ini tahapan-tahapan itu pun juga sudah mengarah ke profil pelajar Pancasila, tapi secara tidak langsung kita itu sebetulnya mendidik karakter anak supaya ke depan nanti benar-benar menjadi manusia yang berprofil pelajar Pancasila gitu ya. Betul sekali itu. Pak. Nah terkait kurikulum Merdeka ini Pak Wahyu, mungkin ada kendala ya, atau hambatan-hambatan apa yang mungkin dirasa di dalam melakukan pembelajaran ini ada kendalanya Pak terkait dengan kurikulum Merdeka? Untuk kendala yang terutama yang kalau saya lebih contohnya ke P5-nya ya Pak. Iya. Untuk P5-nya benar-benar ini kan istilahnya mata pelajaran baru ya. Baru. Nah, baru. Tentunya akan diampu oleh semua guru mapel yang barangkali bukan di bidang jadi guru mapel yang menghadapi mata pelajaran yang baru. Iya. Karena mereka zaman kuliah nggak diajari itu ya. Iya. Jadi pasti namanya hal baru itu pasti banyak adaptasi, kendala. Nah itu sangat dirasakan yang namanya hal yang baru, dan kita dituntut untuk belajar mandiri juga. Nah itu salah satu mungkin kendalanya. Artinya internal ya, sebetulnya internal dari teman-teman guru memang harus punya semangat untuk belajar hal yang baru ya. Nah kalau yang dirasakan atau dilihat Pak Wahyu selama ini terkait dengan kondisi siswa, bagaimana antusiasme siswa untuk mengikuti pembelajaran di kurikulum Merdeka? Mungkin utamanya lebih khusus di P5 misalnya. Ya, kalau untuk P5 di dalam kegiatannya pembelajaran di kelas itu rata-rata siswa antusias. Boleh dikatakan input siswa di kita kan beragam ya, mulai dari yang prestasi, mungkin ada yang donasi dan sebagainya, itu beragam dan itu terjadi di dalam satu kelas yang sama. Artinya heterogen ya, memang kondisi kita heterogen. Nah, pasti ada perbedaan antara siswa yang aktif dan tidak, itu pasti akan terjadi. Nah, tapi secara keseluruhan itu anak-anak antusias sekali, terutama kalau dilihat kemarin di gelar karya. Gelar karya itu kan istilahnya puncaknya dari setiap modul. Nah, dari setiap modul itu nanti produknya akan ditampilkan di gelar karya. Nah, itu hasil-hasil karya yang ditampilkan anak-anak itu juga luar biasa, maksudnya melebihi ekspektasi dari guru itu sendiri. Ternyata mereka mampu membuat seperti ini. Padahal mungkin barangkali gurunya pun juga agak sulit. Yang paling berkesan itu ya Pak, gelar karya kedua ya Pak. Itu anak-anak kan bisa sesuai bakatnya. Jadi pembelajaran berdiferensiasinya itu kelihatan banget Pak. Jadi ada yang minat ke tari, ada yang minat ke apa lagi Pak? Musik, terus teater, sama sama perkusinya juga bagus ya kayak kemarin. Termasuk kalau kita lihat di dalam kelas itu kan ada yang ahli untuk membuat dekorasi, ya kan?
Pak. Ada yang ahli untuk angkat-angkat kan gitu, tidak apa-apa. Tapi kan semua berkolaborasi, memang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi nggak harus kita paksakan yang ahli dekor untuk menjadi MC kan. Nah, Iya, itu. Pak. Jadi Iya, betul justru sekali. ini hal kecil, sepele, tapi sebetulnya ya inilah merdeka di dalam belajar itu. Nah, ini yang terakhir mungkin pertanyaan saya, harapannya ke depan seperti apa? Harapan untuk teman-teman kita, guru utamanya di SMA 4 harus seperti apa? Yang kedua, harapan untuk siswa-siswa kita yang saat ini mungkin di fase E, nanti akan ke fase berikutnya, ya harapannya seperti apa? Tentu harapannya semoga di tahun kedua ya Pak ya, nanti di fase E bisa lebih memaksimalkan implementasi kurikulum merdekanya Pak. Karena sudah tahun kedua gitu ya Pak. Tahun kedua. Untuk fase F semoga bisa sesuai harapan dan teorinya Pak. Karena di fase E sendiri itu tujuannya untuk mengenali potensi dan bakat dari anak Pak. Jadi diharapkan di fase F ini mereka sudah ketemu nih apa yang mau mereka pengen belajar lebih ahli dalam bidang apa. Nah itu di fase F mereka bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat mereka gitu Pak. Karena memang di kurikulum merdeka ini kan tidak kelas-kelas lagi ya Pak ya, tapi fase yang dimana ini penguasaan kompetensinya ini tidak boleh dipaksakan antara satu siswa ke siswa yang lainnya. Harapannya semoga SMA Negeri 4 Surakarta benar-benar berhasil menerapkan kurikulum merdeka sehingga peserta didiknya merdeka dalam belajar maupun gurunya juga merdeka dalam merencanakan pembelajaran yang bermakna Bapak. Kemudian Pak Wahyu, ini harapan untuk guru-guru kita gimana ini ke depannya? Ya untuk guru-guru ya pastinya harus mengupgrade ya, jadi selalu menggali informasi baru itu aja. Karena informasi sekarang juga luar biasa ya, kita belajar sendiri aja fasilitasnya sudah luar biasa sebetulnya. Ya, baik dari media, dari buku, artinya tidak ada kendala sebetulnya untuk kita belajar. Yang penting semangat tadi ya. Oke, terima kasih Pak Wahyu, Bu Tia atas ngobrol barengnya kita. Pemirsa, episode kali ini untuk podcast Mara Catur, saya ingatkan terus-menerus kita salam beluntas. Belajar itu tanpa batas. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang kami obrolkan bermanfaat bagi kita semua. Ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.